Allah sensei. Aduh, nomor pigi, tanggal berapa? Assalamualaikum Pak Asisten, sudah berada di tempat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nova. Baik Salam Pak. hormat semuanya, salam sehat. Ya. Kemudian, Dian, kita mulai saja deh. Baik, mohon izin Pak Asisten. Kita mulai. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Tengah, yang kami hormati Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, yang kami hormati pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, lingkup BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan, serta yang teristimewa, Bapak Ibu peserta bimbingan teknis Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Angkatan Pertama tahun 2023 yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan izinnya lah kita bisa bertemu secara virtual pada hari ini, Rabu 13 September 2023, dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti pembukaan bimbingan teknis Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Angkatan Pertama tahun 2023. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, sebagai wujud syukur kita dan bangga kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita dengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk siap. Dalam rangka kampanye implementasi Core Value ASN berakhlak dan Employed Branding Bangga Melayani Bangsa, kita saksikan video berikut ini.
ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Saya tegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani. Panduan perilaku ASN berakhlak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diimplementasikan dalam 7 panduan perilaku serta employer branding bangga melayani bangsa sebagai komitmen dalam menerapkan nilai-nilai core values berakhlak. Orientasi pelayanan, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat Sulawesi Tengah. Panduan perilakunya 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, kami berkomitmen untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, kami berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, saling peduli, dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berkomitmen untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Panduan perilakunya 1. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah. 3. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif, kami berkomitmen membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3.
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar seluruh agenda yang menjadi upaya kita pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah sejenak menundukkan kepala memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan pembacaan doa ini akan dipandu oleh Bapak Ahmad Juwaini, SE, dengan hormat disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari sejenak kita menundukkan hati untuk berdoa. Izinkan kami untuk membantunya secara Islam, dan kepada Bapak Ibu, saudara yang lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas kasih dan sayang-Mu kami dapat berkumpul saat ini dalam acara bimbingan teknis Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Angkatan 1 tahun 2023 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ridho-Mu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Jadikanlah pertemuan di antara kami pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat-Mu. Limpahkanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, serta kecerdasan akal dan kepekaan hati. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana, atas setiap detik waktu yang kami lalui ini, jadikanlah sebagai amal soleh dan memberi manfaat dalam menjalankan tugas kami ke depannya. Anugerahkanlah pada kami cahaya kebenaran, agar kami mampu membedakan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, dosa para pahlawan dan pendahulu kami. Tempatkanlah mereka pada sisi-Mu yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia kepada Bapak Tauhid Jatmiko, SH, MSI, dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi salam wabarakatuh. sehat, sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi Umum. Yang saya hormati teman-teman pejabat CPT Pratama atau Chief Administrator Pengawas Jabatan Fungsional dan seluruh hadirin peserta dalam pertemuan pagi hari ini dalam media virtual Zoom. Saya bersyukur bahwa kondisi saat ini kita bisa melakukan pertemuan meskipun dalam bentuk virtual Zoom. Sebenarnya dulu tidak terbayang kita bisa bertemu melakukan kegiatan seperti ini dengan tempat yang berbeda lokasi. Ini patut kita syukuri bersama.
Dan yang kedua, kita juga patut bersyukur bahwa kita dalam kondisi sehat, walafiat, digerakkan kita bisa bertemu dalam pagi hari ini. Bapak Asisten Administrasi Umum yang saya hormati, tentu saya apresiasi kegiatan BIMTEK, Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah ini, yang merupakan jawaban terhadap upaya peningkatan kompetensi dalam rangka optimalisasi pemenuhan ekspektasi kinerja baik individu maupun ekspektasi organisasi bagi pejabat fungsional analis sumber daya manusia aparatur yang mungkin diangkat melalui pengangkatan pertama yang berkarir sampai dengan satu jenjang jabatan tertentu, maupun ada yang perpindahan dari jabatan lain ataupun melalui proses dari penyetaraan jabatan yang kemarin. Ini merupakan suatu langkah bahwa bagaimana kita bisa mengoptimalkan kinerja kita masing-masing yang nantinya akan tentu berdampak kepada masyarakat. Jabatan fungsional kepegawaian telah melakukan transformasi jabatan. Kami laporkan Pak Asisten Administrasi Umum bahwa sejak tahun 2020 kami Jabatan Fungsional Kepegawaian, kami selaku instansi pembina BKN, khususnya kami di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian, melakukan transformasi jabatan dari jabatan lama analis kepegawaian, baik kategori keahlian maupun kategori keterampilan, bertransformasi menyesuaikan perkembangan tugas-tugas kami yang ada dalam ruang lingkup tugas yang berbeda, karena ada tugas-tugas yang belum sempat kami akomodir di dalam peraturan yang lama, dalam nomenklatur yang lama, dan itu diperlukan dalam proses pelaksanaan tugas-tugas dan kinerja atas tuntutan masyarakat. Untuk yang keahlian, kami transformasi menjadi analis sumber daya manusia aparatur dengan beberapa penambahan ruang lingkup tugas terkait dengan manajemen strategik, SDM strategik, dan reformasi birokrasi, terkait dengan perancangan organisasi publik, terkait dengan pelayanan publik, dan beberapa survei pelayanan kepegawaian. Termasuk juga asesor yang tadinya kita dalam ruang lingkupnya hanya asesmen potensi, kita tambahkan ruang lingkupnya selain potensi juga asesmen kompetensi. Termasuk juga auditor kepegawaian yang kami transformasi menjadi auditor manajemen aparatur sipil negara dengan menyesuaikan beberapa perkembangan yang ada di dalam proses pengelolaan manajemen aparatur sipil negara. Beberapa hal itulah yang kami lakukan mulai tahun 2020 dengan penetapan Permenpan 37 tahun 2020 untuk jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur, Permenpan 38 tahun 2020 untuk jabatan fungsional Pranata sumber daya manusia aparatur, dan Permenpan 39 tahun 2020 untuk jabatan asesor sumber daya manusia aparatur, serta Permenpan 94 tahun 2020 untuk jabatan fungsional auditor manajemen aparatur sipil negara. Tentu perubahan nomenklatur ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi tadi seperti saya sampaikan, ada beberapa perubahan ruang lingkup tugas, beberapa perubahan sistem pengelolaan atau pelayanan proses-proses kepegawaian, dan beberapa terkait dengan pembinaan jabatan fungsional kepegawaian yang sudah kami coba untuk merespon terhadap beberapa perkembangan dan dinamika yang ada.
perubahan jabatan fungsional kepegawaian dan petunjuk teknis pelaksanaan perubahan termasuk kinerja pejabat fungsional bidang kepegawaian yang sudah kami atur di dalam Surat Edaran Kepala BKN nomor 11 tahun 2022 dan Surat Edaran Kepala BKN nomor 12 tahun 2022. Bapak Asisten Administrasi Umum dan teman-teman serta yang kami hormati, transformasi jabatan fungsional khususnya ini sudah dilakukan melalui Permenpan 1 tahun 2023. Ada beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan dalam sambutan ini. Pertama, transformasi jabatan fungsional menurut Permenpan 1 2023 minimal ada 3 hal yang perlu kita semua perhatikan atau cermati. Pertama adalah terkait dengan penilaian kinerja jabatan fungsional. Di dalam ini termasuk jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur yang mendasarkan pada fokus Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN. Dan itu berlaku untuk penilaian mulai 1 Januari 2023 sudah diberlakukan melalui predikat kinerja untuk penilaian kinerjanya. Di dalam penilaian kinerja ini yang diatur di dalam Permenpan 1 2023 ada minimal 3 hal yang harus kita juga camkan di sini. Pertama adalah hilangnya butir kegiatan yang dulu sangat administratif, melelahkan mungkin ya, dan prosedural kaku gitu, sehingga tidak ada kesempatan pimpinan untuk memaksa pegawai pejabat fungsional melakukan tugas-tugas sesuai dengan ekspektasi organisasi. Karena jawabannya sering, Pak, ini tidak masuk dalam butir kegiatan kami, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja kami, tidak berpengaruh terhadap angka kredit kami, sehingga ekspektasi organisasi tidak bisa terwujudkan. Nah, beberapa inilah yang mendasari kami Menpan untuk menetapkan Permenpan 1 2023 terkait dengan kinerja jabatan fungsional. Dirubah menjadi kita sekarang orientasinya kepada ruang lingkup tugas yang lebih sederhana, fleksibel, dan memberikan ruang inovatif dan kreatif yang sesuai dengan ekspektasi pimpinan maupun ekspektasi organisasi. Karena prosedur setiap instansi, prosedur setiap unit kerja tentu berbeda, sehingga kita berikan ruang mereka untuk berinovasi, untuk berkreasi, yang penting masuk dalam ruang lingkup tugas jabatannya. Yang kedua, terkait dengan penilaian kinerja yang tadinya dilakukan oleh tim penilai angka kredit, yang mungkin pejabat fungsional ini tidak mengetahui di mana tempat keberadaannya, yang bisa menilai kinerja mereka. Sekarang dirubah menjadi tanggung jawab atasan langsung atau pimpinan yang memang mengetahui bagaimana hasil kinerja masing-masing pejabat fungsional. Ini yang beberapa transformasi terkait dengan penilaian kinerja. Yang ketiga, terkait penilaian kinerja atau evaluasi kinerja pejabat fungsional, khususnya di sini saya khususkan dengan analis sumber daya manusia aparatur. Ini mendasarkan predikat kinerja dengan 5 kriteria. Ada sangat baik, baik, cukup atau perlu perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Yang masing-masing dipresentasekan nanti untuk perhitungan koefisien angka kreditnya dalam rangka memenuhi minimal akumulasi angka kredit dalam pora karir, baik untuk kenaikan jenjang jabatan maupun untuk kenaikan pangkat. Bapak Administrasi Umum, Asisten Administrasi Umum yang saya hormati, beberapa hal. Yang kedua, untuk selain penilaian kinerja adalah peningkatan kompetensi pejabat struktural, pejabat fungsional. Nah, khusus untuk peningkatan kompetensi ini, kita harapkan saat ini tidak hanya kita perlukan sekedar kompetensi teknis seperti sebelumnya.
yang kita hanya fokus pada kompetensi teknis untuk pejabat fungsional, tetapi khusus untuk jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur ini atau jabatan fungsional bidang kepegawaian, kami juga memikirkan bagaimana mereka ini memiliki kompetensi teknis khusus untuk terkait dengan beberapa hal kompetensi sosial, kultural, dan manajerial seperti kepemimpinan, kerjasama, dan sebagainya untuk memenuhi tuntutan, karena tadinya suksesor untuk mengisi pimpinan jabatan tinggi tadinya adalah dari administrator maupun dari ahli madya. Kalau di kami di pusat, karena eselon 3 administrator tidak ada semua, sehingga semua suksesornya berada di ahli madya. Oleh karena itu, ahli madya ini harus kita persiapkan untuk kemampuan manajerialnya. Sehingga nantinya pada saat kompetisi di dalam jabatan JPT, dia sudah siap. Nah, untuk di daerah mungkin yang tadinya ada pengawas, sekarang sudah menjadi ahli muda, ini pun harus diberikan kemampuan manajerial juga, sosial kultural, sehingga dia nanti berkompetisi dalam pengisian jabatan administrator dan pimpinan tinggi. Yang berikutnya terkait dengan kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi kita akan lakukan untuk setiap unit-unit kompetensi untuk mendukung satu proses mutasi atau proses pengembangan pegawai yang kita saat ini dituntut untuk pegawai ini bisa agile, sehingga dengan pemberian tugas-tugas, pelaksanaan tugas, ya, penugasan ini menjadi wawasan yang bertambah bagi kompetensi pegawai pejabat fungsional tersebut. Yang ketiga, pengembangan karir jabatan fungsional. Sekarang kita PNS dituntut untuk lebih agile, bisa fleksibel. Kemarin sistem pembinaan jabatan fungsional kepegawaian terkesan kita kaku dan tidak bisa fleksibel, perpindahan antar rumpun, perpindahan antar kelompok jabatan, ini persyaratannya sangat kaku. Nah, sekarang kita buat sefleksibel mungkin dengan menekankan pada tadi sertifikasi terhadap kompetensi yang sebagai portofolio pada saat melakukan mutasi atau perpindahan jabatan, sehingga perpindahan jabatan bisa lebih fleksibel dan lebih agile kita dalam perpindahan baik antar kelompok jabatan maupun perpindahan dalam satu rumpun maupun antar rumpun jabatan fungsional kepegawaian. Saya kira itu beberapa hal yang penting yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan selanjutnya saya berharap peserta dapat mengikuti seluruh BIMTEK yang dilakukan beberapa materi oleh narasumber kami dan dapat nanti berdiskusi kira-kira apa yang menjadi permasalahan kendala, karena kami juga perlu masukan dan kita coba solusikan bersama. Dan tentu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur dan hal ini Pak Asisten Administrasi Umum, dan kami juga apresiasi kepada BPSDM Sulawesi Tengah atas penyelenggaraan BIMTEK Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Angkatan Pertama di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan itu saya berakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih banyak Pak Kapus Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian atas arahan-arahannya, Pak. Bapak Ibu, selanjutnya laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional kepada Bapak Muhammad Fadli SH MSI, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat
Gubernur Sulawesi Tengah yang pada hari ini diwakili oleh Asisten 3 Administrasi Umum Bapak Muhammad Sadli Lesmusa SOS MSI, yang kami hormati Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Bapak Taufik Jatiko, yang kami hormati para Kepala Badan Dinas Katolik Provinsi Tengah yang sempat hadir, yang kami hormati Widya Iswara dan narasumber PKN RI, yang kami hormati koordinator dan para Widya Iswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dan serta yang kami banggakan para peserta bimbingan teknis. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka pembukaan bimbingan teknis Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Angkatan 1 Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Pada kesempatan ini, izinkan kami melaporkan tentang penyelenggaraan kegiatan tersebut. Angka Romawi 1, dasar hukum pelaksanaan. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyertaan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang jabatan analisis sumber daya manusia aparatur. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Angka Romawi 2, tujuan. Tujuan BIMTEK ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis fungsional sehingga tercipta kesamaan visi, persepsi, pola pikir, dan pola tindak dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional analisis SDM aparatur bagi pejabat fungsional yang disetarakan pada Satuan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Angka Romawi 3, waktu penyelenggaraan. Bimbingan teknis jabatan fungsional analisis SDM aparatur berlangsung selama 5 hari, 3 hari virtual lewat Zoom dan 2 hari tatap muka yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 September tahun 2023 dan tatap muka pada tanggal 18 dan 19 September tahun 2023. Angka Romawi 4, peserta bimbingan teknis perencanaan jabatan fungsional berjumlah sebanyak 40 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 21 orang dan perempuan sebanyak 19 orang yang berasal dari 1. Provinsi Sulawesi Tengah, 2. Kota Palu, 3. Kabupaten Parigi Motong, 4. Kabupaten Sigi, 5. Kabupaten Poso, 6. Kabupaten Tojo Nauna, 7. Kabupaten Banggai Laut, 8. Kabupaten Banggai, 9. Kabupaten Morowali, 10. Kabupaten Morowali Utara. Angka Romawi 6, tenaga pengajar dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. 7, angka Romawi 7, pembiayaan, biaya penyelenggaraan bimbingan teknis, seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2023. Angka Romawi 8, evaluasi dilakukan oleh narasumber dan penyelenggara pelatihan. Angka Romawi 9, sertifikasi, kepada peserta yang nyatakan lulus akan diberikan surat tanda tamat pelatihan. Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan dan mohon perkenan Bapak Gubernur untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi bimbingan teknis jabatan fungsional analis SDM aparatur bagi pejabat fungsional Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita ikuti bersama sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang pada kesempatan ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus membuka secara resmi BIMTEK pada hari ini,
kepada yang terhormat Bapak M. Sadli Lesnusa, Esos MSI, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam hangat dan sekaligus juga apresiasi Bapak Gubernur terhadap pelaksanaan kegiatan hari ini. Beliau menugaskan kami selaku asisten administrasi umum untuk mewakili beliau dalam kegiatan pada hari ini dan sekaligus juga menugaskan kami untuk menghadiri dan sekaligus membacakan sambutan tertulis Bapak Gubernur sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Yang kami hormati, kami sebutkan nama Bapak Tauhid Jatmiko. Kemudian yang kami hormati pejabat administrator, pejabat pengawas dan fungsional lingkup Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, kabupaten dan kota, serta kepala perangkat daerah seprovinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir pada kesempatan ini atau yang berkenan mewakili. Yang kami hormati para widya iswara lingkup Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Yang kami hormati para widya iswara lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati pejabat administrator, pejabat pengawas dan fungsional lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati pejabat fungsional analis sumber daya manusia aparatur lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku peserta bimbingan teknis. Yang kami hormati para narasumber, undangan, panitia dan teristimewa para peserta diklat yang kami banggakan. Pertama-tama, pada pagi yang cerah ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri, untuk mengikuti acara pembukaan bimbingan teknis jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, pembangunan Indonesia mandiri, maju, adil dan makmur saat ini berada pada RPJM keempat, yakni reformasi birokrasi tahapan ketiga, di mana tujuan akhir di tahun 2025 birokrasi Indonesia diharapkan telah bertransformasi menjadi birokrasi kelas dunia, yaitu birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani atau dynamic governance dalam era ini yang ditandai dengan berbagai dinamika, perubahan yang cepat, yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, kita harus siap menghadapi perubahan ini secara cerdas dengan menyesuaikan kompetensi sesuai kebutuhan. Menciptakan inovasi dan berkolaborasi yang menjadi solusi bagi pencapaian tujuan bersama sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang ditindaklanjuti dengan kegiatan bimbingan teknis jabatan fungsional, analisis sumber daya manusia aparatur yang merupakan pembekalan bagi jabatan fungsional yang disetarakan atau disederhanakan untuk menciptakan kemudahan gerak birokrasi menjadi lebih agil, lebih adaptif terhadap dinamika zaman. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, bahwa kegiatan bimbingan teknis dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur, khususnya jabatan fungsional analis sumber daya manusia, dirancang dengan baik, terstruktur,
agar dapat memberikan pemahaman teknis yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab serta perkembangan terkini dalam manajemen sumber daya manusia yang memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia dalam urusan kepegawaian, sehingga saya berharap bahwa kegiatan ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi para peserta, sehingga mereka nantinya dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam tugas sehari-hari mereka. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dengan tujuan akhir produktivitas dan profesionalisme yang akan memberikan dampak signifikan bagi kualitas pelayanan publik. Kepala Pusat Pembinaan yang kami hormati dan seluruh hadirin yang kami hormati, bahwa BIMTEK ini merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui Bapak Kapus yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengetahuan dengan pejabat fungsional analis sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Saya mengharapkan kerjasama yang berkesinambungan dengan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia selaku pembina jabatan fungsional. Semoga dengan adanya pelaksanaan bimbingan teknis ini, kedepannya akan menjadi pemicu pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi fungsional analisis sumber daya manusia aparatur yang tahap lanjutan dalam rangka gerak cepat secara terus-menerus memenuhi standar kompetensi SDM aparatur menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju. Demikianlah saya sampaikan. Semoga upaya kita untuk mewujudkan ASN berakhlak yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dengan bangga melayani bangsa di Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan ridho, berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis jabatan fungsional analisis sumber daya manusia aparatur tahun 2023 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Rusdi Mastura. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Mohon izin Pak Gubernur, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, izin kami ingin mengabadikan momen yang luar biasa pada hari ini Pak, untuk foto bersama. Untuk itu saya persilakan host atau tim PPIDP BPSDM yang hadir pada virtual ini untuk foto bersama slide by slide. Disilahkan. Boleh dipandu mungkin Pak Iwin? Ya, sebentar. Ya, kita siap. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, yang kedua. Bentar. 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Sudah, Ibu. Baik, dengan berakhirnya sambutan Gubernur sekaligus membuka BIMTEK secara resmi dan kita telah mengabadikan momen bersama, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan pada hari ini. Saya Dian Safitri, MC yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi. Salam hormat Pak. Kapus. Sama-sama Ya, Pak insyaallah Asisten. kita bisa Kapus ketemu lagi juga Pak, Pak bersilaturahim. Asisten. Ya. Salam hormat Saya untuk seluruh keluarga izin, Pak. Ya. izin live Pak.
Asisten. Terima kasih Pak Pak Jarwo Kapolres. Miko, Ya. salamnya Pak Makasih. Agus, Pak Agus Munandar. Ya, makasih Pak Kadif semuanya. Terima kasih Pak Asisten. makasih. Iya Pak Pak, Imanova. Pak Asisten, Ya. Pak Sadli, Alhamdulillah Ya, terima kasih banyak makasih Pak Pak. Fadli. Ya, insyaallah saya juga izin live juga. Iya. Ya, makasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua izin live.